Ya, Iya, sebagai hukuman. dalam kasus ini posisi yang diambil Pak Lukman sebagai Mhm. penghukum. Iya, betul. Sama berarti. Berarti sepakat ya kita ya. Iya, Pak sebagai Eka, Bu penghukum. Nur. Sepakat. Saya lagi sibuk. Oke, kita lanjutkan pertanyaan keduanya itu, Bu Rita. Kira-kira. Baiklah. Kira-kira, Kira-kira bila iya, Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? ya. Jadi waktu eh, kita sebagai kepala sekolah gitu ya, nilai kebajikan apa Ya, yang ingin itu tuh dituju? menggambarkan Heeh. kita. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Di sini terlihat disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Bagaimana yang lain-lain? Tuh, Ya, ayo gantian. Pak Eka, bagaimana Pak Eka? Kalau seandainya jadi kepala sekolah, nilai kebajikannya apa itu menurut Bapak? Ulang pertanyaan Bu, tadi Pak Fasil kita nelpon. Oh, asik, Bu, oi. Kira-kira, Oh iya iya iya. Ya Pak Fasil nelpon nih, Oke. nanya kita udah mulai apa belum katanya. ayo, dengar Oh iya. Eka. Kira-kira bila Nah, Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai Iya. kebajikan apa yang ingin Hah? dituju oleh peraturan harus berwarna Nama siapa? hitam? Siapa? Kalau kita jadi kepala sekolah, bagaimana dengan peraturan Ah, sepatu yang berwarna hitam Hah? itu? Nilai kebajikan apa yang kita ambil? dari ya, Pak Eka tadi yo. Lanjut Pak Eka. ya Pak Eka. ya nilai Tadi kebajikan apa? pendapat saya kan itu Pak Eka Hmm, ya, ada rasa tanggung jawab, mandiri dan disiplin. Di nah, situ letaknya. Bagaimana dengan Pak Eka? Setuju enggak? Di situ ada Nggak. kedisiplinan, ada tanggung jawab dan ada mandirinya. ya, ya, ya sepakatlah dengan Ibu Rama yang tadi kan dalam anak dengan kasus anak tadi yang salah pakai sepatu kena terburu-buru, seandainya kita jadi kepala sekolah, ya kita Hmm? kita mengatasi ya dengan cara ya tindakan yang dilakukan oleh Bapak guru tadi itu salah itu ya. Menyuruh melarang jangan pakai sepatu sampai pulang sekolah katanya. Itu Iya. salah yang sikap yang diambil oleh guru tadi. Jadi seandainya kita kepala sekolah itu kita panggil kan, nilai kebajikannya itu kita terapkan restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Jangan dibalik-balik. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya, ini modul belum selesai semua dibaca nih. Terus terang saya nih. Ya, lanjutkan Bu Rita. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Itu pertanyaan. Bagaimana yang Itu udah lain? dijawab Pak Eka dah tadi. Tindakan yang diambil yang diambil sebagai Ah, kepala Pak Lukman tadi salah kan? ya, Karena murid tidak dapat dibenarkan. karena berakibat murid bisa balas dendam Dendam. Oke, oke. tersebut. Hmm. Berarti udah jelas berarti ya. Jadi sebagai penghukum tadi. Ya. Yang pertanyaan yang kedua itu bila Bapak Izin Lukman menanggapi. mengambil posisi Izin menanggapi. Oke. Oke. Lanjut Bu Ria. Menurut kalau untuk pertanyaan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, itu kan tadi ya. Kalau menurut Pak Eka tadi, gimana tadi Pak? Salah katanya ya?
Tindakan Pak Gimana Pak Lukman Eka? tadi salah. Oh, gimana? Ini pendapat juga. Gimana kalau maksudnya itu pendapat menurut saya kalau bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman itu menurut saya itu untuk mendisiplinkan murid. Jadi Ya, untuk benar. mendisiplin murid sudah baik. Karena kalau kita tidak tegas dalam mendisiplinkan murid, itu nanti murid akan eh, tidak ada rasa tanggung jawab gitu. Jadi kalau kita menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman itu, saya rasa bisa kita ambil sisi positifnya untuk mendisiplinkan murid. eh, sudah baik karena sudah berusaha konsisten dengan peraturan sekolah. Jadi Pak Lukman yang mungkin di sini sikapnya itu kita bisa buat kurang bijaksana karena mendengarkan alasan tidak mendengarkan ya. Maksudnya dia tidak bersedia mendengarkan alasan dari Sabrina dan langsung mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Artinya kita dengan menyikapi Pak Lukman tadi, sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang diambil oleh Pak Lukman, yang kita ambil dari Pak Lukman itu sudah benar menurut saya, karena beliau itu mengajarkan kepada siswa bahwa harus konsisten dalam mematuhi peraturan di sekolah mengenai memakai sepatu. Tetapi kurangnya beliau tidak mau atau kurang mau atau tidak bersedia mendengarkan alasan dari Sabrina. Mungkin itu bisa kita masukkan ke dalam diskusi nanti, menurut saya. Iya, betul. Iya, betul Ibu Ria. Berarti nanti kita masukkan dalam diskusi itu ada dua sisi ya. Iya, Bu Ria. Maksudnya? Tadi kan maksudnya Bu Rita? Yang pertama tadi kan karena mungkin kurang, berarti kan ada dua sisi. Yang pertama tidak dibenarkan tadi. Ya. Namun ada di sisi lain untuk mempertegas kedisiplinan. Atau tetap dicatat satu? Kalau menurut saya itu yang namanya kita menilai ya minimal itu untuk menilai itu kan salah satu apakah menurut kita negatif atau positif gitu. Oke. Mana Pak Eka? Setuju nggak? Ya boleh menambahkan ulang. Di sini kan menteri kita restitusi segitiga. Kita sudah menonton restitusi segitiga itu kan. Karena ada anak yang bermasalah. Kalau pendapat saya itu, Bu Ria ya, sikap Pak Lukman itu ya kalau penerapan di sekolah kita tuh sering terjadi kan. Tapi dalam kisah cerita itu murid itu terasa gimana ya? Dia termenung dalam kelas kan setelah tidak boleh pakai sepatu lagi karena melanggar tadi. Sikap Pak Lukman itu betul untuk mendisiplinkan anak. Tapi saya rasa tuh Pak Lukman itu tidak ada mengikuti langkah segitiga tadi itu. Tapi kalau pendapat saya, betul. Pendapat saya itu salah tindakan Pak Lukman tuh, tidak mendengarkan apa alasannya dia melakukan itu. Ya, jadi Pak Lukman itu tidak tahu menaung tadi. Dia kesiangan, dia salah pakai karena terburu-buru. Nampaknya Pak Lukman ini tidak tahu menaung. Kalau pendapat saya salah tuh, ya salah. Ya berarti benar Pak Eka. Sama Pak Eka sama. Berarti dia tadi. Ya. Rita, saya beri tanggapan sedikit. Memang benar. Kalau saya sih sependapat sama Pak Eka. Di sini seharusnya memang peraturan sekolah ya memang peraturan. Tetapi kan setidak-tidaknya kan kita harus bertanya dulu. Kenapa dia bisa seperti ini? Nah, seharusnya langkah yang diambil Pak Lukman memang dia sebagai penghukum. Tapi setidaknya pertama, dia Pak Lukman itu melakukan penyadaran diri. Maksudnya penyadaran diri ini seperti ini. Sabrina itu kan perlu menyadari pelanggaran aturan sekolah yang dilakukan. Nah, dan bersedia menerima konsekuensi sebagai langkah pertama untuk mengakui kesalahan. Terus langkah yang kedua yang dilakukan oleh Pak Lukman ini pertama komunikasi efektif.
Benar tadi kata Pak Eka, sebelum mereka berdebat, seharusnya Sabrina memberikan alasan dan Pak Lukman mendengarkan mendengarkan alasan. Nah, di sanalah Pak Lukman memberikan arahan secara tenang, rinci, dan juga coba menawarkan solusi itu alternatif. Misalnya seperti meminta izin untuk pulang mengganti sepatu atau meminta meminta bantuan teman atau keluarga. Terus yang ketiga, Pak Lukman bisa berkompromi. Nah, jika memungkinkan Sabrina bisa mencari jalan tengah, misalnya tetap berada di kelas dengan namun tidak berkeliling sekolah seperti itu karena agar tetap memakai sepatu tanpa menarik perhatian seperti itu. Nah, bisa juga langkah Pak Lukman ini menerima konsekuensi dengan sikap misal seperti ini. Jika komunikasi dan kompromi tidak berhasil, Sabrina kan harus bisa menerima konsekuensinya seperti apa dari yang penghukum ini tadi dengan sikap positif. Misalnya ia dapat memanfaatkan waktu tersebut agar fokus belajar di kelas. Karena di sini siswa itu sebenarnya senang kalau disuruh balik kamu atau pulang kamu, jemput itu senang. Ada sebagian siswa itu yang senang, ada memang sebagian siswa itu yang merasa tertekan. Nah, itu tadi yang kita harus mencari alasannya. Apa, mengapa mereka seperti itu, kenapa alasannya. Terus kita bisa belajar dari pengalaman. Misalnya setelah dengan kejadian ini, Sabrina bisa memastikan untuk tidak terlambat agar bisa mematuhi peraturan sekolah. Agar apa? Nah, dengan mengatasi masalah seperti ini dengan bijak, Sabrina pun dapat menyelesaikan masalah dan bisa menghindari kesalahannya untuk di masa yang akan datang. Jadi kita tidak bisa kita menjudge siswa itu, oh kamu tidak menaati peraturan, kamu terlambat, kamu ini, kamu langsung pulang. Sebagian siswa itu ada yang senang disuruh pulang, apalagi kalau yang namanya diskor, paling senang siswa itu. Dia tidak merasa jadi beban, tapi dia senang. Nah jadi kalau pendapat saya hampir sama dengan Pak Eka, sebaiknya kita tidak bisa menjudge siswa seperti itu gitu. Kalau pendapat saya. Baiklah. Berarti kita akan kembali ke segitiga restitusi ya Bu ya. Berarti sama dengan yang dibilang Pak Eka. Berarti tindakan yang diambil oleh Pak Lukman itu salah. Ya, harus mengikuti langkah segitiga. Iya benar. Kita menghukum siswa itu memang ada dasarnya, tetapi kita tidak bisa, itu tadi saya bilang kita tidak bisa dengan aturan kita sendiri. Kita kan punya aturan, apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Nah itu ada aturannya, tidak seperti kita ya semena-mena, ya mentang-mentang kita sebagai penghukum. Nah kita saja mungkin kalau kita di sekolah ada siswa kita terlambat, kita memang sebagai penghukum seperti, tapi kan kita tidak langsung kamu pulang kembali. Siswa malah senang, sempat terjadi apa-apa di jalan itu nanti yang salahnya kita. Jadi kita harus mengambil langkah beberapa tadi, contohnya seperti penyadaran diri, komunikasi yang efektif, kita bisa berkompromi, kita bisa menerima konsekuensi dengan sikap positif. Banyak lagi cara-cara atau langkah-langkah ketika kita jadi pemimpin menghadapi keadaan ataupun situasi seperti menghadapi Sabrina ini. Oke, menambahkan. Halo. Bu Ria, lanjut Bu Ria. Ya, kalau memang semuanya sepakat seperti itu, mungkin nanti bisa di hal yang seperti yang disampaikan oleh Kak Nursadia ini mengenai kita masukkan, boleh mungkin saran saya dimasukkan ke bagian refleksi analisis kasus. Jadi misalnya kita kan tadi di pertanyaannya menganalisis nilai-nilai kebajikan yang diterapkan atau yang dilakukan oleh Pak Lukman. Nah mungkin seperti itu. Nah yang seperti yang barusan dijelaskan Kak Nursadia, kita masukkan ke refleksi analisis. Jadi itu merupakan bagian dari refleksi kita, kelompok kita terhadap kasus Sabrina. Gimana kalau kita masukkan ke bagian refleksi analisis kasus ini?
Iya. Ya, baik Bu Ria. Mic-nya mati, Mic Rita tuh masih mati. Dulu. Tunggu, tadi ada yang kelewat satu pertanyaan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Posisi Ya, Bapak Lukman sebagai manajer tuh seharusnya kan tidak berkata seperti itu. Seharusnya bagus ya, Iya. benar. apa gitu. Mm-mm. Iya, itu baru pertanyaan segitiga Jadi, tuh sebagai ya, manajer. bisa seperti ini katanya. Pak Lukman ya, berbicaranya seharusnya sih gitu ya. Berbicara dengan tulus, halus, dengan mendekat ke Sabrina. Contohnya, Sabrina, kamu tahu kan tentang aturan di sekolah kita? Gitu. Jadi Sabrina bisa jawab dengan pelan juga. Saya tahu Pak, maaf saya terlambat. Kemungkinan seperti itu jawaban Sabrina, ya kan? Terus ada lagi bisa dijadikan pertanyaan, bahan pertanyaan oleh manajer. Ada lagi yang lain, misalnya kita Nah, tanyakan ke Sabrina, apa jadi ya Pak? Gitu bila jawabannya. bila ini soal yang bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer ya, Iya, apa pertanyaan yang yang akan pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? betul. Jadi, nah, bilang. Nah, di sini mungkin mengenai pertama untuk menstabilkan identitas. Ya, Pak Eka ya, segitiga tadi ya. Yang pertama kan menstabilkan identitas. Mungkin pertanyaannya, Sabrina, mengapa datang terlambat? Kemudian, mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Nah, kalau yang selanjutnya mengenai validasi tindakan, pertanyaannya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam sampai kamu terburu-buru hingga terlambat ke sekolah. Ini kan posisi Pak Lukman sebagai manajer ya, seorang manajer. Kemudian dari segi tiga restitusi yang lain mengenai menanyakan keyakinan, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Kemudian pertanyaan kedua, menurut kamu keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Kemudian yang ketiga, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Itu kan menanyakan masalah keyakinan atau kesepakatan ya, atau peraturan gitu. Bagaimana untuk dari segi tiga restitusi tadi, beberapa pertanyaannya? Pas pertanyaan untuk segitiga tuh. Kalau saya Pak, ya seperti itu pertanyaannya, nak. Ya, kan segitiga restitusi nih. Jadi yang satu Ya, masalah menstabilkan identitas. Pertanyaan yang ya, pertama, Sabrina, mengapa datang terlambat? Ini kan identitas ya, menstabilkan identitas masalah kasus Sabrina tadi. Jadi kita ya, stabilkan dulu identitas kasus ini. Pertanyaan yang pertama, Sabrina, mengapa datang terlambat? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa tidak menggunakan sepatu hitam dengan aturan sesuai dengan aturan sekolah? Nah, kemudian hal yang selanjutnya mengenai memvalidasi tindakan. Pertanyaannya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam sampai kamu kenapa sampai kamu terburu-buru hingga terlambat ke sekolah? Ini kan memvalidasi tindakan Sabrina ya. ya. Nah, yang terakhir mengenai menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan seorang Pak Lukman menanyakan keyakinan terhadap Sabrina mengenai kasusnya. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Tentu Sabrina tadi akan menjawab tahu gitu kan. Kemudian menurut kamu keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Kan posisinya seorang manajer ya. Menurut saya Ya. seperti itu. Kalau ada tambahan, ayo silakan.
Kalau menurut saya seperti ini. Kan kalau sebagai seorang manajer itu kan tentu si Bapak Lukman ini dia berusaha untuk memahami apa ya, timnya seperti itu ataupun siswanya seperti itu. Termasuk Sabrina ini dengan sebaik-baiknya, namanya saja manajer kan. Nah, ketika berbicara dengan Sabrina, Bapak Lukman mungkin akan mengatakan hal-hal yang bisa mendukung dan membangun. Tidak hanya dia hanya memberikan pertanyaan, Sabrina seperti itu kan. Dia memberikan mengatakan hal-hal yang bisa untuk mendukung dan membangun. Misalnya seperti ini, apa ya? Aku kok HP kok ngeheng. Misalnya seperti ini, saya sangat menghargai apa ya? Saya sangat menghargai Mungkin tindakan ini Kak, apa tuh? Mungkin ini yang Kakak maksud tuh. Pak Lukman ini mau mendengarkan alasan Sabrina kayak gitu. Iya. Intinya kan kalau seorang manajer ini kan kita kan berusaha. Kita berusaha memahami di mana letak titik kelemahan dari siswa kita. Kalau di perusahaan kan kita kita berusaha untuk memahami tim kita seperti itu. Nah, termasuklah dengan Sabrina ketika memang berada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika berbicara dengan Sabrina, Bapak Lukman ini mungkin akan mengatakan hal-hal tidak hanya sekedar bertanya, tetapi dia juga mendukung dan membangun. Misalnya seperti saya sangat menghargai seperti itu. Itu kalau dari Kakak sih ya. Mantap. Jadi dia tuh hanya tidak hanya memberikan pertanyaan, tapi dia juga bisa memberikan dukungan, membangun seperti itu. Cobalah siswa kita kalau di sekolah, kalau dia melanggar peraturan, kayak tadi sepatu gitu kan, kita langsung menjudge dia. Kenapa kamu pakai sepatu warna hitam? Kenapa kamu terlambat? Seperti itu. Dia merasa memang benar-benar disudutkan seperti itu, tetapi dia tidak membangkitkan ataupun mendukung, membangun apa yang sudah dia lakukan seperti itu. Jadi seandainya besok dia mengulangi kesalahan yang sama, itu dia berpikir seperti ini, paling nanti bapak ibu tuh bertanya, kenapa lah katanya pakai sepatu tuh lagi, kenapa lah terlambat, kan seperti itu. Nah, kalau pendapat saya, kalau sebagai seorang manajer, kita tidak hanya memberikan pertanyaan, tetapi kita bisa mendukung dan membangun agar untuk kemudian hari tidak dilakukan lagi. Dan dia juga merasa, kemarin itu ibu itu sudah memberikan aku dukungan agar aku seperti ini dan membangun agar aku bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Itu kalau pendapat saya. Betul. Berarti betul kata Ibu Narsadia, saya setuju. Berarti dalam bahasa pelan gitu ya, bahasanya, berbicaranya awalnya gitu. Memang kalau kita pikir karakter siswa sekarang kan agak berbeda dengan karakter yang dulu. Kita tidak bisa memungkiri, kita harus menyamakan siswa dulu dengan siswa sekarang seperti itu. Mungkin siswa dulu dengan satu kata saja mereka bisa paham dan mereka bisa mengerti tujuan dan maksud dari apalah katanya Bapak Ibu guru ini. Tapi siswa sekarang berbeda, karena apa? Karena sudah perkembangan zamannya tuh sudah beda. Mungkin zaman kita dulu, kita saja dulu kalau kita ketemu kakak kelas, kita lihat kakak kelas di kantin, kita pengen jajan. Mungkin kita nggak berani ke kantin kan, kita nyumpuk dulu, ngintip-ngintip seperti itu kan. Nah, sama dengan siswa yang sekarang. Kalau kita selalu memberikan pertanyaan, kenapa pakai sepatu hitam nak? Kenapa kamu terlambat nak? Mereka semakin merasa itu, ibu nih, kayaknya aku nih salah terus seperti itu. Nah, jadi yang namanya peran sebagai manajer itu mendukung dan membangun. Itu kalau pendapat saya. Jadi kita kalau bisa mengeluarkan kata-kata, saya sangat menghargai nak, Bapak sangat menghargai nak apa yang kamu lakukan. Setidak-tidaknya mereka punya usaha. Dia tidak
terlarut-larut dalam keterlambatan. Dia masih berusaha untuk, walaupun dia terlambat, dia masih berusaha untuk datang ke sekolah. Walaupun dia salah pakai sepatu, setidaknya dia masih usaha untuk memakai sepatu walaupun warnanya salah, seperti itu. Jadi kalau pendapat saya yang namanya seorang manajer itu ya kita mendukung dan membangun dengan mengucapkan kata saya sangat menghargai, contohnya seperti itu. Intisarinya dengan tulus ya ngomong sama Ya, siswanya ya gitu. benar. Halus dan Baik. mendekati siswa tersebut. Ya. Ya. Oke. Berarti kita dari pertama ya, dari yang soal pertama tadi, kita revisi lagi ya, kita ulang lagi biar tidak ada Ibu perselisihan. Natulen. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Tadi jawabannya, posisi kontrol penghukum, indikatornya adalah Pak Lukman menggunakan hukuman verbal, yaitu tampak pada statement Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ya, jawaban nomor 1 gimana? Iya, betul. Setuju. Lanjut. Terus yang nomor 2, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina? Jelaskan. Ini yang harus kita perbaiki ya. Yang pertama, Pak Lukman berbicara dengan tulus, halus dengan mendekat ke Sabrina. Pak Lukman, Sabrina, kamu tahu kan tentang aturan di sekolah kita? Bagaimana pertanyaan Pak Lukman itu? Ada yang mau ditambah atau diganti? Udah bagus tuh, sudah halus. Pas itu. Terus Sabrina, saya tahu Pak, maaf saya terlambat. Ada mau ditambah? Lanjut. Pak Lukman, ada lagi yang lain? Ya. Dengan tulus Gimana dia ini? menjawab. Ya. Pasti anaknya Lanjut jawabnya apa tulus. mau ditambah? Ada lagi yang lain? Lanjut. Apa ya Pak? Oh iya Pak, maaf. Saya memakai sepatu warna coklat karena tadi terburu-buru. Pas. Benar. Ada ditambah? Pas, sudah halus itu. Ya, jadi kamu hari ini terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Ada yang mau diganti atau ditambah? Pas. Nah, Sabrina, iya Pak. Si Pak Lukman, jika melanggar aturan, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Sabrina, dikasih tambah nama anak. Halo? Ya. Apakah ini jika melanggar aturan, apakah kamu tahu yang harus kamu lakukan, Sabrina? Dikasih tambah nama Sabrina atau tidak? Tidak. Pastilah. Kayaknya tidak tuh. Jika melanggar aturan, apakah kamu tahu? Kamu kan sudah mengatakan dia gitu. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Bahasa sehari-hari, maksudnya tuh Sabrina. Lebih mendekat ke anak, Kak. Kalau dikasih nama itu nanti jadinya tanda seru, bukan tanda tanya. Bagaimana? Oh, jadi jika melanggar aturan, apakah kamu tahu apa yang harus Apa yang harus lakukan, kamu lakukan, Sabrina? Sabrina? Oh iya. Kan dia tuh untuk melembutkan nama anak tadi loh. Iya. Kita kan kalau sehari-hari dengan anak kan, kamu tahu nggak, Dira? Nah, pasti ditambah seperti itu. Jika melanggar aturan. Ya, bagus juga tunjuk tambah nama biar nampak kasih sayangan. Sabrina. Tanda tanya atau tanda seru?
tanda tanya. Tetap tanda tanya. Mm-mm. Nah, terus si Sabrina, karena saya terlambat, maka saya akan bertanya kepada teman untuk materi yang sudah dijelaskan tadi, serta saya akan melepas sepatu saya dan disimpan di loker yang ada di luar. Bagaimana ini yang si Sabrina? Jawabannya. Sudah pas tuh. Nggak ada ditambahkan, sudah tadi ditambahkan permintaan maaf. Hah? Sudah ditambahkan tadi permintaan maaf, kata-kata kayak permintaan maaf gitu sudah. Belum, si Sabrina kan? Belum, nanti Karena Ya. saya kan tadi pertanyaannya, jika melanggar aturan, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Sabrina? Ini nampaknya harus diganti, Kak. Karena saya terlambat, maka saya tahu apa yang harus saya lakukan, Bapak. Apa bagaimana? Ini karena saya terlambat, maka saya akan bertanya kepada teman untuk materi yang sudah dijelaskan. kan jika melanggar aturan, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Kan tadi si Sabrina tuh melanggar tuh peraturan. Dia kan sudah tahu. Nah, apa yang harus dia lakukan pada saat dia melanggar? Kalau Iya, yang Pak. menyimpan sepatu benar. Iya Pak, iya Pak, saya minta maaf karena sudah melanggar peraturan. Ya tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Iya Pak. Saya minta maaf karena sudah melanggar peraturan. Karena saya. Iya Pak, saya minta maaf karena telah melanggar peraturan. Untuk Terus? apa namanya? Apa yang harus kamu lakukan? Saya bersedia menerima Konsekuensi sesuai yang telah ditetapkan. Konsekuensi atas apa yang saya lakukan. Udah, nggak usah. Maksud itu kalau sudah kita katakan saya bersedia menerima konsekuensi, nah maksud itu tidak payahlah kita perpanjang lebar nanti. Ya, dosa diperpanjang lagi. Nanti itu kalau konsekuensi itu panjang. Ada berupa peringatan, ada berupa sanksi, tindakan disiplin, jadi panjang lebar. Jadi kita cukup sampai konsekuensi saja. Konsekuensinya, maksudnya itu kayak tadi dijelaskan, karena saya terlambat, saya akan meminjam catatan atau segala macamnya, taruh itu, kayaknya bakal menerima konsekuensi. Cukup sampai dia bersedia menghadapi konsekuensi yang sesuai yang telah ditetapkan. Ulangi lagi. Iya Pak. Jika saya melanggar aturan, saya siap menghadapi konsekuensi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Itu saja. Ya, gini. Tunggu dulu. Saya minta maaf. Ketiknya, iya Pak, saya minta maaf karena saya melanggar peraturan. Terus? Iya Pak Rita, saya minta maaf karena telah melanggar peraturan. Terus? Saya bersedia menerima konsekuensi atas apa yang sudah saya lakukan. Jangan cepat-cepat. Astagfirullahaladzim. Woi Rita. Iya Pak. Menerima konsekuensi atas apa yang saya lakukan. Terus? Nah, terus lanjut. Udah ya, pas tuh. Sampai situ ya. Lakukan ya. Terus si Pak Lukman. Baik, apakah kejadian ini tidak bisa apakah kejadian ini tidak terulang lagi? Apakah bisa kejadian ini tidak terulang lagi? Itu pertanyaan dari Pak Lukman tadi. Ya, Pak Lukman. Menanggapin pembicaraan Sabrina tadi. Ya. Baik. Apakah bisa kejadian ini? Tadi kan Sabrina kan ini dia minta maaf tuh.
akan menerima konsekuensi. Terus si Pak Lukman bertanya, Pak Lukman menjawab, baik, apakah bisa kejadian ini tidak terulang kembali? Apa pakai insya Allah jawabnya, ha? Enggak Masa lah, tidak boleh pakai insya Allah ambil yang jawabnya, tegas Kak? Ini saja kan bicaranya. baru. Iya Ini Pak, kan saya akan berusaha Iya, untuk tidak datang tepat waktu. mengulangi. Tidak Datang usah tepat kayak waktu, gitu. ini kan terlambat. Enaknya jawabannya langsung tegas, Pak. Apa jawabannya Iya. siap, Pak? Kayak gitu. Iya, Pak, saya akan berusaha untuk datang tepat waktu. Tadi kan alasannya Dan terlambat memakai karena Siap, terburu-buru. deh, siap. Dan Ada kata memakai siap. sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah serta tidak akan mengulangi lagi. Itu Ya, jawaban udah, satunya. siap Pak. Saya akan Siap, berusaha Pak. untuk datang tepat waktu dan memakai Dan sepatu warna sepatu hitam warna sesuai hitam sesuai peraturan sekolah. sekolah Karena dan tidak mengulangi lagi. Tanda kutip pada kata berusaha. Kira-kira berusaha itu mau berubah atau mau diulangi lagi atau kayak mana kalau ada kata-kata berusaha? tapi anak-anak tuh biasanya seperti itu sih. Kan Kalau berusaha berusaha datang itu tepat waktu. artinya dia masih ambigu. Kalau ada berusaha itu ambigu. Ambigu itu maksudnya berarti apa ya? Kalau dalam militer kan siap, berarti siap, nggak ada pilihan lain, harus siap. Berarti berusahanya dibuang Siap, ya. ya. Siap Pak, saya akan datang. Siap Pak, Tepat saya waktu. akan Oke. untuk datang Oke, tepat oke, waktu. oke. Kok akan Ya, untuk baik, datang baik, baik. Berarti Siap Pak, berusahanya kita buang. saya datang tepat waktu. Siap Pak, saya akan datang tepat waktu. Akan datang tepat waktu dan memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah serta tidak akan mengulangi lagi. Kembali. Yo, betul. Lanjut. Si Jawaban Pak Lukman ya, Pak Lukman. Lukman. Baik, Bapak hargai Baik. usahamu untuk memperbaiki Pertanyaannya diri. yang mana, Pak? Terakhir, yang Pak Lukman. Oh, yang bukan yang manajer tadi sudah. Iya, ini masih manajer. Masih manajer ini. Ini yang segitiga restitusi tadi masih yang maksudnya tuh ini bagian mana, Pak? Di bagian validasi atau bagian itu? Manajer. Bagian iya, manajer. Kan di bagian jika Pak Lukman menjadi seorang manajer, kita kan menanggapinya dengan kita menanggapinya kan dengan segitiga restitusi. Iya. Nah, yang tadi kita susun pertanyaan-pertanyaan Pak Lukman dijawab Sabrina, Pak Lukman dijawab Sabrina, Ikoko di mana menstabilkan kau kelompokkan tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Lagi sudah dikelompokkan. Belum. Nanti. Nah, kayak mana kita tahu Kage? Coba dikelompokkan dulu dari beberapa pertanyaan tadi. Kage banyaknya pertanyaan dulu lah. Iya betul, betul kata Ibu Maria. Tadi kita kelompokkan yang stabil identitas itu gimana pertanyaannya? Kelompokkan dulu tulis. Masing-masing dari segitiga restitusi itu bagian-bagiannya menstabilkan identitas, validasi, menanyakan keyakinan. Kita buat dua pertanyaan saja, biar tidak melebar panjang lebar. Nah, untuk menstabilkan identitas tuh yang mana? Pak Lukman sama Sabrina ini dua ini atau sampai apa iya Pak? Oh iya Pak, maaf saya memakai sepatu warna coklat karena tadi terburu-buru sampai situ. Berapa pertanyaan tadinya, Tah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diskusi. 12 pertanyaan. 12 diskusi. Berarti 6. Pak Lukmannya 6, Sabrinanya 6. Itu di bagian menstabilkan identitas baru tak? Enggak. Dia tuh udah masuk semua, Kak. Ini kan kita tinggal ngomong, Kak.
Udah Iya. masuk Ya, semua. 6. Ada 6 itu Ya. tadi pertanyaan Pak Lukman ya. Ya. Oh ya, lanjut. Coba kita kelompokkan, ya kita kelompokkan yang mana yang pertamanya, yang Ya, keduanya kan. Ya, yang menstabilkan identitas tuh pertanyaan yang mana sampai mana, maksud saya seperti itu. Ya betul. Sabrina, kamu tahu kan tentang aturan di sekolah kita? Saya tahu, Pak. Apa, Maaf, saya terlambat. Ini nomor 1. Apa mau ditambah? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Itu masih ya, 1 itu. Pak? Apa ya, Pak? Ini berarti masuk 1. Iya, masih 1. Berarti Sabrina yang jawab apa ya, Pak? Oh iya, Pak. Maaf, saya memakai sepatu warna coklat. Itu masuk 1 kan? Mana ini? Yang nomor 2? Ibu Rita. Nomor 2 apa? Nomor 2 apa? Restitusinya tadi. Kan Rita tadi yang nyata. Ya. Halo kelompok 2 Pak Eka, lancar Pak Eka? Iya Pak, masih proses Pak. Pak Eka lancar? Lancar, Pak. Ya, lancar lah Pak, proses ini lancar lah Pak. Lancar. Lancar Pak. Jadi tetap keempat kasusnya juga dibahas ya. Jadi kasus 1, 2, 3, Mereka dan 4 juga kelompok Pak. 3 ya? Kelompok Kelompok 2. 2. Kelompok 2 Pak. Pak. Ya. Kelompok Nanti, 2 jadi semua kasus presentasinya Pak. juga kelompok 2. Yang saya tanyakan rekamannya ada di situ. Gimana? Ada rekaman merah di situ, ada rekaman. Ada, Pak, ada. Ada, Pak, Oh, ada. ada. Ya. Terima Pak, kasih, ada. dilanjut. Terima kasih. Ada, Pak. Ya Pak. Pak PP, Ya, terima Pak, kasih. sama. Yuk. Pak, izin bertanya Pak. Aduh, Bapaknya udah pergi. Udah keluar. Udah keluar. Kita tuh kan cuman kasus 2 aja tadi kan? Kasus 2 aja kita. Itulah Ya, yang ditanya. kita disuruh kasus kita untuk mempresentasikan kasus 2, tapi Bapak Tapi yang dibahas semua kasus. 4. Oh, Kalau untuk yang dikumpul, Semuanya. itu kasus 2. Iya. Cuma 2, cuma kasus Oh, 2 gitu. yang dikumpul. Ya, untuk Tapi kita untuk disuruh tugas- membahas 1, 2, 3, 4 biar kita lebih mengerti karena kan beda Oh. kasus. Ya. Untuk tugas yang- juga semuanya. Oh iya. untuk tugas kalau ada ya Di kasus 2. presentasi cuma kasus 2. Oke. Ya, yang kita presentasi cuma kasus 2. Oh, iya. Mas disuruh membaca Iya. semua kasus supaya kita dapat bertanya kan dengan kelompok lain nanti gitu. Kalau semua kasus nanti kita kerjakan, cuman yang dipresentasikan kasus 2 saja. Ya. Betul. Lanjut, lanjut. Lanjut tadi. Yang itu nomor tadi 2, yang nomor 2 pembagian. apa? Bagian nomor 2, yang 1 kan Nomor 2 tuh- stabilkan. Ya, nomor 2 validasi tindakan yang salah. Apa? Validasi ya. Apa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya itu kan? Validasi. Validasi Tindakan yang salah. yang salah. Sampai mana itu? Ya, mulai dari mana pertanyaan tuh? Ya, Berarti memvalidasi Kamu tindakan yang salah. pertanyaan jadi kamu hari ini terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. sampai Gitu. baik, Jika Pak. melanggar- Nah, nggak tahu apakah kamu tahu Sampai apa yang mana? harus kamu lakukan. Sampai Iya, Pak. baik, Saya apakah paham. bisa kejadian ini tidak terulang lagi? Itu ke nomor 3, Dak. Oh iya 3 ya. Itu ke nomor 3, Dak. Jadi oh ya sampai Sabrina minta maaf. Terus nomor 3 apa nih? Itu Nomor lanjut 3, tadi yang nomor 3 menanyakan keyakinan. keyakinan ya. Apakah Menanyakan bisa keyakinan. kejadian ini tidak terulang lagi? Itu mulainya. Menanyakan keyakinan ya. Dah. Keyakinannya di situ sampai Habis. memperbaiki diri. Ya, sampai habis. Sampai Oke, selesai betul. ya, sampai habis. Saya mohon maaf dan terima kasih. Baik, Bapak hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Baik, Pak. Saya mohon maaf dan terima kasih. Itu ada yang mau ditambahkan atau tidak? Sudah pas itu Bu Rita dan teman-teman yang lain. Berarti kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya.
Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa? Menghormati, rasa tanggung jawab bisa tuh. Menghormati, menghargai, tanggung jawab. Menghargai. Ya. Ada yang ingin ditambah? Ada. Nilai Mandiri. kebajikan mungkin yang ingin dicapai mungkin pertama itu keseragaman. Terus disiplin dan juga profesionalisme. Disiplin tadi masuk ke tanggung Masuk jawab, ke Kak. tanggung jawab. Tapi kalau dinilai kebajikan ini, seandainya kita menjadi kepala sekolah, jika ada peraturan yang mengharuskan kita menggunakan sepatu hitam kah, pakaian hitam kah, nah itu nilai kebajikan yang ingin dicapai itu keseragaman, disiplin dan profesional. Karena apa? Karena terkadang warna-warna yang sudah ditetapkan ini itu sering dikaitkan dengan formalitas dan keseriusan yang dapat membantu agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar itu yang lebih terfokus dan teratur. Nah, selain itu, aturan yang sudah ditetapkan ini sekolah itu bisa dapat gitu ya, dapat menanamkan rasa kepemilikan dan identitas bersama di antara siswa. Menghargai Pada berarti itu akhirnya masuknya. Menghargai itu masuk ya. Kalau nilai kebajikan seperti Berarti itu. simpulkan Nah, saja itu, jadi Bu. itu tuh apa gunanya? Itu tuh dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas. Nah, Menghormati. kita bisa memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas itu dalam komunitas sekolah. Dengan kata lain, peraturan ini bisa menjadi cara untuk mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan menghargai norma-norma kolektif. Nah, seperti itu kalau nilai kebajikan. Ya, jadi apa kesimpulannya, Bu? Bu Rita, apa kesimpulan Bu Rita? Itu Bu kalau pendapat Nur. saya seperti itu. Ya. Ya, betul Bu Nur. Lanjut Bu Nur. Bagus Bu Nur. Kata-kata Bu Nur tadi, Ya. kedisiplinan bisa masuk dalam tanggung jawab. Ya. Tetapi Betul, dia tanggung bisa jawab. masuk dalam nilai Bisa masuk kebajikan. menghargai. Ya. Berarti kesimpulannya menghormati, menghargai, dan tanggung jawab. Ya. Oke. Bu Ria, Ya, agar bagaimana? dia tuh merasa dia tuh bisa menanamkan rasa kepemilikan dan identitas bersama di antara siswa seperti itu. Ya, Ya, Karena apa? Kalau dia tidak hormati. mentaati peraturan, dia beda sendiri, pasti dia lain rasanya. Ya aku beda dewe kan seperti itu. Tapi kalau dia memang taat dengan peraturan, jadi itu bisa menanamkan rasa kepemilikan dan identitasnya yang sama, tidak ada perbedaan seperti itu. Lanjut. Catatan. Pertanyaan terakhir. Sudah. Sajalah bertanya pula. Pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sangat disayangkan sekali karena posisi kontrol penghukum yang dijalankan Pak Lukman hanya akan membuat murid marah dan mendendam atau bersifat agresif kepada guru. Kepada guru ya, ditambah ya. Kepada guru. Saya akan menyarankan kepada Pak Lukman untuk di lain waktu menjalankan posisi kontrol manajer yang lebih baik. Bagaimana? Ya, bagus Bu Rita. Posisi kontrol penghukum Saya kirim ya. Saya kirim ya hasilnya. Apa tadi, weh? Apa tadi, Yan? Itu kesimpulannya notulen. Itu besain dikit, ya mata aku udah nampak. Mana sih?
Pak Lukman. Yang di bawah itu nomor 4 Bu Narsadia. Mana nih? Oh ini bawah ya. Aku baca di Ya, atas. nomor 4. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang Sangat disayangkan sekali karena Apa, Bu? jangan bergerak-gerak, Tala tuwo Nita. Yang dari atas nomor dulu 4 ya. tadi itu. Tak Yang perbesar mana dulu. disuruh baca nih? 4 apa nih lah bergerak-gerak nih, ha? Letak zoom pula. Biar besar. Baca dulu dari atas. Sudah, tak lanjutin ke bawah. Dah terus. Next, lanjut. Ini S-nya kecil aja nih. Iya, nanti itu kan nanti ada yang merubah tugas desain Bu Nur nanti. Ini kan hanya catatan-catatan. Menstabilkan Terus halus Pak Lukman. Lagi dia. Ya, terus. Saya hanya mencatat Terus. Bu Nur tugas desain. Terus. Terus ta. Lanjut Bu Rita. Oke. Udah habis. Lanjut kemana? Oh labis. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Ya. Mana-mana sudah baca betul lah. Mana nampak? Ya, Kita siap. foto Tunggu dulu. Ibu Ria dulu. Ya. Tunggu Ibu Ria dulu baru gabung lagi. Oh, untuk jurnal. Ya. Kita foto untuk buat jurnal. Itu yang 1 2 3 ta. Tunggu Ibu dulu, Ria Ibu Ria belum belum gabung, nggak sabar. Bentar. WA. Ini dia tadi terpental mungkin. Ayo Pak Pepe. Jangan tidur Bapak. Semangat. Mantap. Ayo. Bu Ria mana nih? Mungkin Hadir, keluar Pak. tadi, Pak. Ya, ayo. Ayo, Mana fotonya videonya? mana? Kita foto. Tunggu lagi ngeheng laptop. Tunggu bentar. Tunggu muncul aku. Baru habis gajian. Beli baru. Dah lanjut ta. Ya. 1. Oke. Tunggu dulu, kameraku belum nampak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya gelap itu Bu Rita wajahnya. Hidup ke lampu kau tuh tak gelap ha. 1, 2, 3. Hah? Tunggu ya, tak simpan. Terlalu terang wajah Bu Rita. Aduh, tunggu Cari dulu yang ya. elok muka awak ta. Rita 0608. Tunggu, tak save dulu. Oke. Tunggu dulu, sekali lagi, bentar. Ulangi ya, enggak apa-apa lah, gelap dikit. 1, 2, 3. Oke. Nanti tak kirim ya. Kak Sadia, orang tangan guru penggeraknya ke tangan mencenggol. Ha. Mano? Kata kamu sudah tadi. Ayo Bu Ria, Bu Rita. La ilaha illallah. Kira sudah tadi. Penggerak. Ayo Bu Rita. 1, Rita lagi hidup. 2, 3. Tar. Dah. Dah, lah kering nih senyum terus. Ya sudah memang. Adek,
Belum. Pembagian untuk diskusi besok. Oke. Sudah tahu ya? Aku persentase ya. Kan Aku saya belum moderator. kemarin persentase. Aku moderator. Saya Kak belum pernah Nur. moderator. Ya, besok ini kakak ganti nomor 4 ya. Kayaknya ini apa ya? Terserah. Pokoknya besok kakak kirim dulu. Iya. Ya. Berarti Masa kakak bisa revisi. Ya jawabannya kayak jawaban apa ya? Ya, Re. Simple, lah. simple tapi Ya. besok pokok kakak ganti lah nih. Ya, revisi Boleh, itu boleh. wajib. Ya. Sudah ya. Tulen. Ya. Siapa Tulen? Saya ikut, Bel. persentase. Ya. Kak Nur, desain sama apa notulen. Saya po. Kak Nur sudah. Notulen kemarin enggak dia? Kemarin notulen. Notulen siapa? Saya belum Hai pernah tuh basing lah persentase. Basing lah kakak nih ikut bayar nak notulen juga jadi. Itu juga jadi. Awas terlewat. Ya, aku ini moderator. Tahu lah kan ngapa aku Ya. moderator? Berarti persentase saya Bu Rialita moderator. Saya pengen juga jadi moderator. Gimana ini? Bu Rahma mau minta moderator. Boleh, ngikut. Kau jawab Gantian Bella, Mai. Kakak Boleh, moderator. Kak. Jawab Bema. Kakak kita sama-sama jawab semuanya. Oh Rita, Oke. Rialita kona yang nak moderator. Iya, Rita persentase, Rialita moderator, penanya Pak Eka, penjawab Bu Rahma, notulen Kak Nur Sadia kembali. Minggu kemarin yang Bu Nur Sadia notulen. Oh, terus siapa ini? Hai udah, basing saya lah. notulen. Apa lah? Saya notulen gitu. Oh, Bu Rahma notulen. Nah, kemarin Bu Nur Sadia enggak? Ya. Ah, ya. Ya, benar Sadia penjawab. Saya penanya. Apa tuh? Ya, Pas. saya ulangi. Boleh. Halo Pak cantik. Eka menanya, aku menjawab. Saya ulangin, saya persentase, Kak Rialita Ya. moderator, Kak Ya. Rahma notulen, Pak Eka penanya, Ibu Boleh. Nur penjawab. Cocok berdua. Ya. Cocok. Ya. Laptop Selesai siapa Cocok. yang presentasi? Laptop siapa yang share screen? Basing, laptop. saya juga bisa. Oh, Laptop Kak Nur. Laptop Kak Nur. laptop siapa yang bisa? Tuh, laptop kakak lah kok dewek lah kamu kakak pakai HP sekarang. Jangan nih. bilang laptop lagi. Jangan bilang laptop lagi. Beli baru. Tunggu. Sudah nih beli baru. Ay, TW1 lah cair. Apa TW2 lah cair? Kak Nur, nanti yang tugas yang kasus 1, kasus 3, kasus 4 nanti revisinya ya. Iya. Lewat grup. Ya. Oke. Ya. Sampai jam berapa nih tadi, Tang? 21.45, bentar lagi. Apa mau lanjut bahas yang itu? 1. Jadilah dapat dikit. Jadilah, Tay. Ngantuk. Banyak nih anak 1, 2 udah selesai ini kok. Stop. PK. Ya, Bu. Ya, coba lihat jawaban kita nomor 4 Pak Eka. Abang. Ini Bapak B, ini kita dalam bekerja. Anak pribadi boleh. Bekerja. Siap. Siap. Nampak enggak Siap ya Bang ya. tahan lagi ya ketemu tanggal 10. Sudah lama enggak ketemu Pak Eka. Ya, kangen pula ya.
Ya, lari kangen dulu. Pak. Ya, ada lama lagi ketemu Kangen lagi kita. Pak, kita kolaborasi Pak. Kita bisa berkolaborasi. Ya, udah lama ketemu lagi. Bapak besok kita sama Abang siapa Eka. Pak kolaborasinya Pak? Pak Heri atau Ibu Hersen atau Ibu Cici? Ya, kita mohon Pak Pipin. Dengan Bu Cici kita diharmonisir. Oh, Orang Ibu Bu iya, Cici iya. ya Pak. Cici. Kita ceng lagi. Iya, iya. Yang kelompok lain. Ibu yang bercadar itu Bu siapa Pak? Bu Eni, Ini. Oh, Bu Eni. kita dapat giliran semua tuh, ketemu semua dengan itu kan, supaya saling kenal gitu. Ibu Cici itu kemarin yang sama Bu Hersen ya? Iya. Oh, ya, Cici yang Bu Eni. kemarin sama Ibu Cici itu yang lembut ngomongnya tuh Nata. Iya yang sama Bu Hersen itu kan? Bu Hermes apa Bu Hersen sih? Bukan. Kalau bahasa Hermes itu merek tas kone. Pasti nak sebut Hermes. Harmonensis tuh yola Ibu Cici ta. Ibu Cici Ibu Hermes itu kan. Ibu Cici ta. Itu Ibu Gimana pula Cici kau bilang nama Ibu panggilan. Hermes? Hermes itu merek tas ta. Sakit perutku kalau dengan kalian ini. Itulah tidak sabar kan ketemu kan pas di loka. Nah, loka bebunyi dak Pak Eka kau ketemu Bu Cici. Menawak takut. Iya, betul. Betul. Kemarin tuh lokal Ibu Cici sama Ibu siapa tuh? Kata kawanku yang di sebelah tuh tegang sekali katanya. Ya Allah, Yonian kota? Dia kan Enggak, lokal enggak Pak gitu. Heri. Dia tuh lokal Iya. Pak Heri kan. Oh iya Jadi sama Pak kita Heri. dengar, lokal Pak Heri tuh rame, lokal sebelah tuh diam. Besok Bu Oh. Cici pasti senang lihat Pak Eka. Iya, besok kalau dengan Bu Cici ajak sweet be Pak Eka. Ya Ibu tuh enak tuh Pak Eka. Besok Bapak itu Enak nama Bu. Ibu Cici sudah pernah gitu kan? Sudah. Iya Ibu Ria? Tapi Sudah masih ketemu. enakan Bapak PP kita loh. Oh, Nanti pasti. Itu Pi ada duanya ta. Wah, kau padek nian cari muko Oh, ta. Memang nih lah. Mungkin ya di sekolah macam tuh cari mukonya ya. So sweet memang dia tuh, so sweet. Iko kau direkam, jangan bergunjing, kau direkam. Tidak apa-apa, asalkan tidak ada terkirim ke Ibu tuh. Ya kita Pak Eka masalah sudah baju sejam. tuh kayak mana nih? Maaf ya Pak Eka. Bapak PP besok ada kejutan kalau bajunya datang Bapak dapat baju. Baju itu ya. Dapat ada Warnanya bonus. peach. Iya, oke. Gitu. Yang penting kompak. Yo, tapi duit transport besok jangan dibawa balik, langsung bayar baju. Yonian lah, ada salah lagi. Jangan bawa balik, langsung bayar baju. Ngamuk Bu Yeni. Bingung Pak Eka. Kak Nur, Pak Eka bagian bingung Sabtu ya? tuh selesai baju tuh. Hari Sabtu tuh lah selesai. Belum, masih banyak lagi yang belum ngasih ukuran. Oh, berarti Wah. hari 2 Sabtu meter. besok ya. Belum, banyak ngasih ukur makanya kakak bilang kemarinnya disebarkan ke yang grup-grup lain kayak gitu. Karena cuman yang kemarin kamu share terakhir tuh lah. Bisa Itu nyicil ukuran- enggak? Ukuran kawan-kawan tuh masa iya enggak selesai? Karena nih Kak Iyen tidak dinyebarkan pula mungkin. Kak Eka juga belum enggak mungkin. Kita pelajari kasus Udah. 1. Ayo. Kasus 1. Sudah saya. Guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas.
Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Esok harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, Guru pengganti. sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Pak Eka, jangan dibalik-balik, restitusi segitiga nanti. Nah, langkah restitusi segitiga ada 3, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan. Nah, yang masuk menstabilkan identitas itu yang mana? Terus, yang memvalidasi tindakan itu yang mana? Ya. Menanyakan keyakinan yang mana? Oke. Saya jawab ya. Ya. Menstabilkan identitas ya? Ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Bagaimana? Menstabilkan identitas. Lanjut ya. Apa tadi? Menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Menstabilkan identitas. Kalau yang kedua tadi apa? Sudah Memvalidasi tindakan. Validasi tindakan. Kalau memvalidasi tindakan, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan. Ya,
Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Gitu. Itu menanyakan keyakinan. Bagaimana menurut yang lain? Ini kan yang sudah Ibu Santi segitiga restitusi yang sudah Ibu Santi lakukan pada dialog di atas tadi, pada kasus di atas tadi. Kalau bagi kakak sih langkah-langkah restitusi segitiga biru tadi untuk menstabilkan identitas itu, Ibu Santi ini perlu mengajak Vivi dan Natali itu untuk berdiskusi secara personal mengenai perilaku mereka dan dampaknya terhadap orang lain. Iya, maksudnya itu kan maksudnya kalau kita menyelesaikan. Ini nih yang sudah maksud soalnya tuh yang sudah Ibu Santi lakukan pada kasus jalankan gitu. Yang sudah ia jalankan di kasus di atas tadi, Kak. Mana kalimat Ibu Santi yang sudah masuk menstabilkan stabilkan identitas. Ya, betul. Ya. Itu tuh jawabannya kita ambil dari kata-kata Ibu Santi yang ada di atas. Bagaimana yang lain? Pak Eka? Kalau yang kasus nomor 2 tadi kan kita disuruh membuat. Kalau yang ini sudah dilaksanakan. Sudah dijalankan. Lanjut Ibu Rita. Nah, yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali apakah sudah sesuai? Ya, sudah sesuai. Bagaimana yang lain? Ini waktunya habis loh. Udah habis ya? Habis waktunya. Oke, kita masuk. Habis waktunya udah kita tutup. Ya, tanya Bapak dulu. Bapaknya ada di sini. Bapak ada dalam. Baterai low aja kayaknya. Bagaimana Bapak Fasil? Sudah selesai? Ya, Bapak belum hidup, Bapak. Belum hidup mic-nya, Pak. Mungkin bukan ngobrol dengan grup kita mungkin. Gangguan mungkin.
Mohon maaf Pak Ikin, mic-nya belum hidup. Iya, untuk kelompok kedua ini ya. Iya, Pak. Ya Pak, kelompok 2. Pertemuan kita terbatas ruang waktu dan mengganggu istirahat Bapak dan Ibu. Kembali ke main room. Kembali ke main room, Bapak Main Ibu. room pertama ya, Bor. Oke, mau foto dulu enggak dengan Bapak? Ya, diskusinya dilanjutkan. Halo, saya pengantin baru. Gimana? Kita keluar. Main room pertama. Keluar, Pak. Halo, adik. Halo. Ya salah Yan. Hmm?